Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa dengan saya hari ini. Tentu saudara bersuka cita dalam suasana yang menyenangkan, membahagiakan. Di tengah-tengah saudara harus tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah sesuai anjuran pemerintah untuk menghambat, mencegah, memutus tali rantai dari COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kadang-kala kita bertanya-tanya, siapa yang salah dalam hidup ini? Ketika sesuatu terjadi tidak nyaman, ketika sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-19, ada firman Tuhan mengatakan begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan ketika murid-murid bertanya, "Tuhan, siapa yang salah dengan anak ini? Orang tuanya kah yang berdosa atau dia?" Saudaraku, orang Yahudi memahami kalau seorang anak lahir cacat, seorang lahir dalam keadaan tidak normal, maka orang akan mengatakan ini pasti orang tuanya berbuat dosa. Dan itu lumrah. Masyarakat kita juga sering mengatakan begitu. Bahwa kalau ada anak lahir cacat, ini pasti salah orang tuanya. Dosa orang tuanya, kutuk muncul di anaknya. Karena ada firman Tuhan, kutuk dari keturunan ketiga dan keempat atas orang tua yang tidak taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak demikian. Yesus mengubah pola pikir murid-muridnya. Bukan orang tuanya dan bukan juga anak ini yang sedang sakit, yang sedang cacat itu. Tuhan mengatakan jelas kepada murid-muridnya, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau tunjukkan. Ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan atas orang ini, atas orang yang bermasalah ini. Umumnya kita melihat orang yang bermasalah, kita menghakiminya, kita menyalahkannya, kita mendiskreditkannya, kita mengasingkannya, kita mengusirnya bahkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita, karena tidak sepakat dengan kita, karena ia berbeda dengan kita, karena ia sudah jatuh dalam dosa, dan karena ia sangat-sangat mencemari, menajiskan lingkungan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghukum orang berdosa ini, padahal firman Tuhan mengatakan bahwa orang berdosa harus dikasihi, orang yang salah harus dinasihati supaya ia menjadi benar, orang yang tersesat harus dibimbing supaya ia tidak tersesat, orang yang keras kepala harus dibimbing dengan lembut hati, supaya hatinya yang keras itu lembut, seperti batu yang di sana itu. Karena batu di sana dengan air yang terus mengalir, batu-batu itu ya berlubang-lubang, telah ada luka di sana, bisa dikalahkan hanya dengan air. Hati yang keras hanya bisa dikalahkan dengan hati yang lembut. Tuhan mengatakan hari ini, bukan salah orang yang berdosa, bukan salah orang yang kena akibat dari dosa orang itu, tetapi karena Allah ingin menyatakan perbuatannya atas kita. Jadi jangan salahkan COVID ini, oh ini orang Cina semua yang bikin masalah, sehingga dunia gempar. Oh ini salah Amerika, oh ini salah siapa, oh ini salah pemerintah, oh ini salah menteri kesehatan, salah pemerintah daerah. Saudaraku, jangan salahkan siapapun dalam situasi seperti ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, karena Allah ingin melakukan pekerjaan lewat hidup saudara. Allah ingin melakukan pekerjaannya atas hidup saudara, sehingga saudara bisa menjadi berkat. Tuhan mengatakan, selama terang itu ada, selama Kristus ada, dunia ini ada dalam terangnya. Selama saudara ada, harusnya kegelapan itu menyingkir. Dan terang ada di tengah-tengah kita. Sehingga hari ini kita belajar, jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan mencari kambing hitamnya. Jangan mencari kesalahan orang lain, ya, karena ia sudah bersalah. Tetapi carilah Tuhan dan benarkan orang yang salah ini menjadi benar. Itulah pekerjaan Tuhan untuk saudara, untuk saya juga. Bahwa orang yang bersalah harus dilayani supaya ia pulih kembali. Orang yang berdosa harus dilayani supaya ia pulih kembali. Mujizat harus dinyatakan supaya orang melihat pekerjaan Allah. Dan saudaralah agen Allah untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.